transpose ya, transpose. Itu ada pertanyaan tentang Blender juga dari siapa ya, Cindy kalau nggak salah. Kalau pilih Edge ya di edit mode ya tinggal 1, 2, 3 aja. Kalau 1 itu buat pemilihan vertexnya, kalau Edge itu pemilihan apa namanya, tipus mesh ya, di tipus mesh. Kalau 2 itu edge-nya, kalau 3 itu face-nya. Nyebrang ke Blender. Oke, nah berarti untuk bagian yang sini kan harusnya di masking dulu, terus di feather boleh ya maskingnya, gitu ya, di feather ya. Terus kemudian main aja rotasi. Mungkin kalau di rotasi begini jadinya gitu ya, tapi ini harus diposisikan nih. Kecuali kalau kamu mainnya di apa tuh, di rigging dulu. Kalau di rigging dulu kan wah susah lah ya, lebih ribet gitu, urusannya lebih banyak. Nah rotasi boleh pakai yang Gizmo begini, atau boleh pakai yang transpose, jadi diklik drag dulu ya, kemudian dirotasi begini juga boleh. Terus move ya, posisikan begini. Selanjut lagi misalnya ini kan udah mulai bungkuk nih ya, lanjut lagi misalnya di draw, di masking lagi ya, untuk bagian yang sini ini X-nya saya nyalakan simetrinya, ini saya coba kurangin, tambahin, yang ini enggak ya, begitu ya. Saya feather sedikit, banyak sih, rotasi lagi deh. Nah rotasi itu kalau pakai transpose begini nih, transpose line namanya, itu klik yang pertama itu jadi registration point-nya atau sumbunya, sumbu putarnya kalau rotasi ya. Jadi tinggal diklik begini, di move di tengahnya, move di tengahnya. Jadi usahakan untuk lebih apa ya, condong ke depan, karena apa ya, buat pose kan ya, buat pose. Saya move. Nah, pastinya ini udah lebih condong ya kan. Saya invert, tapi harus di ini ya teman-teman ya, harus di smooth lagi nanti. Harus di smooth lagi. Ini tadi ke move nih. Kalau rapih nggak bakal kejadian begini nih. Saya coba undo lagi ya. Ini tadi ada di mana sih? Tadi kegeser pasti. Nah, dari sini deh. Oke, shift, rotasi, Gizmo deh. Oke. Terus invert. Saya coba kurangin yang bagian sini. Sorry. Di sini kali ya. Ya boleh. Invert, rotasi lagi deh. Segini deh. Ya.
Terus sekarang yang bagian sini, tapi tangannya enggak kena. Saya rotasi begini, supaya ngadep ke depan saja. Agak sedikit stretch, nggak apa-apa. Oke. Saya, kena. Jangan sampai kena ya. Ya mau nggak mau mesti di smooth lagi sih. Rotasi dikit. Oke, nah cukup lah ya. Tapi mesti di smooth lagi. Smooth sininya. Yang penting gesturnya udah dapet nih. Kan dia lebih bungkuk jadinya. Oke, tinggal oke cukup ya. Tinggal tadi ke plugin lagi kan, push up tool, dibalikin lagi ke yang terpisah. Nah bentuknya udah jadi begini, gitu ya. Ini udah ada subtoolnya lagi, udah masuk di situ. Tinggal di halusin lagi ya. Mungkin untuk bagian tangannya, berarti subtool yang ini. Kalau mau diposisikan lagi, silahkan. Di sini, terus nggak pakai simetri ya, nggak pakai simetri. Terus mau dibentuk lagi. Ini kan saya masking ya. Terus saya rotasi. Ini saya masking yang ini ya. Ini kan yang ini aja. Saya rotasi pakai line saja deh. Gitu kan. Mungkin lebih ke belakang ya. Oke. Seperti lagi ya. Ini jadi penyok, inflat saja. Control, klik drag buat nge-remesh. Terus untuk bagian tangan yang sini, berarti tangan yang sini saya masking. Terus rotasi. Move.
Oke, nah kira-kira jadinya apa penentuan ininya, penentuan gesturnya, ya mau nggak mau mesti dihalusin lagi gitu ininya, apa bentuknya. Contoh misalnya yang ini nih, yang bentuk yang si torsonya ya, bentuk torsonya. Kalau misalnya ini kan tadi pakai Dynamesh 152 resolusinya ya kan. Nah kalau kita lihat frame-nya ini padat banget ya. Kalau misalnya kamu mau coba turunin lagi, terus klik drag, nah dia kan lebih ringan. Ini lebih mudah nih untuk adjustment shape-nya lagi. Jadi di smooth lagi gitu ya. Bagian tangannya ini nah sedikit lagi saya mungkin kurang sesuai ini, kurang oke nih yang bagian sini, ini harusnya lebih ke depan ya nengoknya. Saya coba di post mesh lagi, jadi satu lagi kan. Nah tapi untuk bagian yang sini saya masking, jadi saya nggak mau ini terkena gitu. Tapi kalau lihat gesturnya kan harusnya line-nya kan harusnya ini juga nekuk ya, ini juga nekuk gitu, nekuk dan agak ngangkang gitu. Untuk bagian kaki nanti deh, tapi line-nya itu jadi kayak S gitu. Line-nya itu begini, set gitu. Line of action-nya maksudnya. Oke, sama seperti tadi, dirotasi lagi ya. Jadi coba tengokkan, nah ini lebih proper nih, nengoknya maksudnya. Ya, nengok ke arahnya, karena dia harus melihat ke depan, kecuali kalau dia ngelihat ada duit recehan jatuh ya. Jadi dia ngelihatnya ke bawah gitu. Oke, saya maskingnya saya hilangin. Ini di smooth lagi ya, di smooth lagi. Oke. Dan untuk bagian kaki yang sini ya, untuk bagian kaki ini saya masking dulu, terus kemudian Control Shift klik. Nah otomatis yang kemasking kan ininya saja ya, meskipun ada di masih ada di typos mesh. Jadi bentar ya, masih ada di typos mesh. Polygroup itu cukup membantu ya. Saya invert, kemudian saya rotate, kan harusnya begini. Saya bagi untuk daerah sikunya ya. Ini X-nya saya nyalakan. Oke. Nah, yang bagian ini dirotasi lagi, tapi sumbunya di sini. Ini benar-benar autographic. Jadi kalau misalnya muter, lihat di samping shift gitu, dia benar-benar snap ke left gitu. View samping ya, view samping.
Jadi gunakanlah ininya, apa namanya, button shift-nya. Oke. Terus kemudian, oke, saya rasa cukup. Ya, saya rasa cukup. Ini mungkin sedikit lagi. Seginilah. Oke. Terus apa namanya? Saya unmask semua. Tadi ya, polygroupnya kan beda nih warnanya. Terus shift klik, saya masking lagi. Saya show semua. Saya invert. Ini dirotasi sedikit. Ininya. Nah, supaya kelihatan dia berdiri, balance aja sebenarnya sih. Gitu. Jadi kalau dilihatnya itu kan dia bungkuk dan di sini tuh ada penahannya ya. Ya kan? Jadi karakter itu kita ngelihatnya benar-benar apa? Bukan stance ya itu namanya. Ya stance sih. Stance-nya kebentuk dari line of action-nya. Line of action-nya itu kan jadinya melengkung begitu ya. Set gitu kan ya. Nah, tapi ngelihatnya harus balance. Jadi karakternya nggak jatuh gitu. Kesannya ya lebih enak aja dilihat gitu ya. Oke, terus bagian sini ini dirotasi sedikit. Ya, dirotasi sedikit. Mau di move sedikit juga boleh. Terus bagian yang dengkulnya yang sini, yang tadi ya. Ini rotasinya gini. Gitu. Oke, tinggal di smooth. Nah, kalau udah balikin lagi deh ya, shift lagi tipe sub T. Nah, gitu. Tambahin lagi ya ininya apa, kan dia pakai properti itu. IMM primitif ya. Pakai ya kapsul boleh. Cuman satu, jadi jangan di simetrinya jangan dipakai, dinonaktifkan simetrinya. Terus di split ya, seperti tadi sih prosesnya. Split to mask point. Udah deh main skala, main posisi ya. Tangannya kecil bener. Diginiin kayaknya lucu. Bentar ya.
Gambarnya kecil banget. Potong dikit. Oke, trim dikit lah ya. Potong aja tuh yang tajam tuh, slice, trim lah. Trim lasso. Nah, Control Shift pakai yang trim lasso ya. Udah di move lagi ke atas. Gitu. Di masking, scale. Segimana sih segini ya? Ya. Loh. Oke. Segini kali. Ya cukup. Oh, dia bercabang 3 ya. Chatnya apa nih? Pamit dulu mau makan. Oke, thank you Joe. Gitu sih. Tinggal detailin ininya ya. Jadi 3, gampang kan? Oke, nah pada dasarnya ini matanya kok saya nggak terlalu suka nih kotak-kotak begini. Kurang segmen. Ini apa sih? Subtool juga ya. Subtool juga. Ya, subdiv aja lah. Would you like? Yes, 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 yes. Nah, ya lebih enak dilihat aja nih, lebih halus. Dynamesh, resolusinya segini. Kurang mulut deh. PA ya. Oke. Dan halus sedikit. Ya. BMV. Gedein. Yang bagian belakang jangan lupa di masking. Nah, udah tua giginya nggak ada. Oke. Nah, kira-kira gitu sih. Apa yang permukaannya harus halus, ya di treatment jadi lebih halus gitu kan. Kalau misalnya kurang resolusinya ya ditambahin gitu. Kalau permukaannya perlu lebih smooth, ya di smooth lagi. Gitu sih.
Udah deh nih, tinggal di Polypen. Kalau di Polypen sih mungkin saya lebih suggestion bermain dengan shading warna sih. Kayak yang labu tadi ya, teman punya kamu. Yang labu tadi itu bagus. Jadi ada bagian-bagian gelap terang ya, tapi dia di blend dengan warna yang lain. Ya, contohnya misalnya kalau ini apa sih ini carrot ya, carrot, dan mungkin lebih ke warnanya lebih ke pastel kali ya, lebih pastel kali. Terus shading di sini nih, misalnya dual tone ya, dual tone sama hijau misalnya. Ini standar, kalau ngewarnain pakai standar ya. Pakai standar dan si add-nya mati, RGB saja. Kayak lebih simple gitu. Lebih apa ya? Dimensinya sih lebih ini ya. Lebih tua kali ya. Jadi warna shade kali. Selain warna dari apa tuh namanya? Basicnya. Kalau ini kan basicnya. Ini tinggal ya. Yang ini hijau. Turquoise kali. Kurang terang. Kontrol bukan sih ya, apa ya? Kok agak lupa itu yang ngambil warna itu apa ya? Jadi warna yang di sini diambil ke sini gitu. C Pak, shortcutnya C. C kan ya? Dari tadi C. Oh ya benar C. Oke. Ya paling main shading sih, shading di coba color fill object, shading di bagian-bagian tertentu gitu. Tapi biasanya simple sih ya, nggak terlalu yang warnanya yang apa crowded banget, cuman nge-highlight aja nih gelap terangnya gitu sih. Oke. Nah, paling tambahannya tinggal matanya. Tambahnya mungkin seperti itu, kualitas atau bahasanya yang note ya, note-nya ya. Yang saya coba bahas terutama tentang itunya, dan kualitas garis sih, kualitas formnya perlu diperhatiin. Mungkin itu saja ya. Dari teman-teman ada yang lain lagi nggak?
yang mau dibahas.